Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususun Abu Yasin Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Tempat insyaallah diturunkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita tidak sehat mungkin kita tidak bisa hadir. Kita di rumah, tapi alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini, mengharapkan keridhaan Allah, keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tempat itu ibu tergantung digunakan untuk apa. Bangunan biasa kalau digunakan untuk melakukan maksiat, maka itu tempat yang paling jauh dari rahmat Allah. Kalau tempat tersebut digunakan untuk menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama orang-orang soleh, maka tempat tersebut tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik di tempat ini atau rumah kita, tergantung kita. Al-makan bil makin. Ada kaidah begitu. Al-makan bil makin. Tempat itu tergantung yang meninggalnya, tergantung yang menempatinya. Fadhal. Kalau tempat ditinggali oleh orang yang jauh dari Allah, di rumah tidak pernah baca Al-Quran, di rumahnya tidak pernah didengarkan salawat kepada Nabi besar Muhammad, itu wajar kalau yang di rumah itu rongsing terus. Bukan catnya lama tidak dirubah, bukan. Bukan rumah itu tidak direnovasi, bukan. Tapi rumah tersebut tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau yang di rumah rongsing. Tapi kalau di rumah yang sederhana, tapi selalu dibacakan Al-Quran, didengarkan salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah
orang yang berada di rumah itu seakan-akan tinggal di dalam istana. Seakan-akan tinggal di dalam istana. Kita lihat daripada rumah Nabi besar Muhammad SAW. Rumah Nabi itu mungkin satu peta ini cuman. Itu rumah Nabi. Tapi lihat Sayyidah Aisyah bagaimana bahagianya, bagaimana kebahagiaan beliau di dalam hidupnya ketika bersama Nabi besar Muhammad SAW. Banyak orang yang rumahnya lebih besar, tapi kehidupannya suram, tidak tentram sama sekali. Jadi kaidahnya al-makan bil makin. Al-makan bil makin, tempat itu tergantung orang yang menempatinya, yang tinggal di dalamnya. Jadi insyaallah ketika kita berkumpul di tempat ini untuk menyebut nama orang-orang soleh, untuk menyebut nama perempuan-perempuan yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW, karena seperti yang kita sepakati bahwasanya insyaallah kajian bulan di Desa Bakam ini yang diasuh oleh Al-Fakir, kita akan baca Nisa Haular Rasul, temanya itu Nisa Haular Rasul, perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah sudah kita mulai di bulan kemarin dengan membaca, kita mendengarkan daripada biografi perempuan yang paling mulia, istri tercinta, istri pertama Nabi besar Muhammad SAW, As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Kalau masih ingat bulan kemarin kita sudah bahas, kita sudah ceritakan sedikit, tidak semua, daripada biografi Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Insyaallah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di malam hari ini kita akan membaca, kita akan mendengarkan sedikit daripada sejarah tentang istri kedua yang dicintai atau yang mempunyai nilai lebih di dalam hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tahu ibu, nama istri-istri Nabi, jadi kalau yang punya anak, baru punya anak, bayi perempuan atau punya cucu perempuan, namakan dengan nama-nama perempuan yang dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi dinamakan dengan nama yang tidak ada artinya, jangan. Yang bakal punya anak, yang bakal punya cucu, kalau lahir ternyata perempuan, sudah tahu biografi Sayyidah Khadijah, sudah tahu cerita Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, maka namakan putri kita, cucu kita dengan nama-nama perempuan yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan keberkahan ketika di rumah ada perempuan yang namanya Khadijah. Kita mengharapkan keberkahan ketika di rumah ada yang namanya Aisyah. Begitu seterusnya. Insyaallah banyak akan kita ambil daripada nama-nama perempuan yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, beliau ini lahir 5 tahun setelah Nabi besar Muhammad diutus. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus umur beliau 40 tahun. Siti Aisyah lahir 5 tahun setelah Nabi diutus, berarti umur Nabi waktu Aisyah lahir 45 tahun. Beliau ini lahir, kedua orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Karena kita ketahui atau mungkin sebagian mengetahui bahwasannya ayah beliau yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq adalah pertama kali orang dari laki-laki yang iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ibu beliau bernama Ummu Ruman bintu Amir.
Ummu Ruman juga masuk Islam, percaya ikut dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lahir, orang tuanya sudah Islam semua. Beliau lahir, saudaranya rata-rata sudah masuk Islam semua. Jadi beliau ini lahir sudah di lingkungan keluarga Islami. Bukan seperti perempuan yang lain ketika lahir masih di masa jahiliyah, tidak. Beliau lahir sudah di lingkungan keluarga Islami, keluarga yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beliau ini cantik, jamilatan baydha, orangnya cantik dan mempunyai kulit yang putih agak kemerah-merahan. Maka dari itu suka dipanggil sama Nabi panggilan manjanya. Nabi itu punya panggilan manja buat Sayyidah Aisyah dengan panggilan Humaira. Humaira adalah perempuan yang kulitnya putih agak kemerah-merahan. Maka dari itu kebanyakan orang sekarang kalau ngasih nama anaknya Aisyah itu dilengkapi dengan Humaira. Aisyah Humaira, karena Aisyah nama beliau, Humaira julukan atau sifat beliau dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi besar Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah? Jadi Nabi besar Muhammad, kalau kita ingat di pertemuan kemarin, di masa hidupnya Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha tidak menikah dengan perempuan lain. Nabi itu tidak poligami di zaman Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi menikahi dua perempuan. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi menikahi dua perempuan di kota Mekah. Ini masih di kota Mekah ceritanya. Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Yang pertama dinikahi oleh Nabi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah adalah As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah. Siti Aisyah saat itu umurnya kurang lebih baru, diriwayatkan di sini kurang lebih umur beliau masih 7 tahun. 7 tahun atau 8 tahun. Kita jangan heran, ibu-ibu jangan heran, oh Ustaz, alangkah kecilnya. 7 tahun 8 tahun dikawini. Nah, pertama kali yang harus kita ketahui, waktu dinikahi oleh Nabi umurnya 7 tahun 8 tahun itu cuman sekedar akad nikah, belum kumpul. Karena 7 tahun 8 tahun perempuan belum datang bulan. Perempuan yang belum datang bulan belum bisa dinikahi, kan begitu. Paling cepat perempuan datang bulan atau baligh dewasa itu ketika umurnya 9 tahun, afwan. 9 tahun melihat darah, ada darah yang keluar, maka darah tersebut darah haid. Tapi 9 tahun kurang, belum 9 tahun melihat darah, itu bukan darah haid. Walaupun banyak, walaupun tiap hari misalkan, itu darah penyakit, bukan darah haid. Jadi kapan perempuan itu dewasa, balighah, pantas untuk dinikahi kalau sudah 9 tahun dan sudah keluar darah haid. Sayyidah Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi umurnya 7 tahun, dan itu cuma sekedar akad nikah, belum kumpul. Nabi besar Muhammad SAW menceritakan kepada Siti Aisyah, bagaimana kok bisa Nabi melamar Siti Aisyah. Kata beliau, wahai Aisyah, sebelum aku menikahimu, aku bermimpi ketemu malaikat Jibril. Bermimpi ketemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, buka coba kain ini. Jadi di kain, ditutupi kain tersebut. Dibuka oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ternyata ketika dibuka di kain tersebut ada gambar Sayyidah Aisyah, foto muka Sayyidah Aisyah. Malaikat tadi mengatakan, hadhihi imra'atuk. Wahai Muhammad, ini adalah istrimu. Oh, itu mimpi Ustaz. Mimpi Habib. Apa urusannya dengan
laki-laki kena masa iddah kalau dia punya 4 istri, salah satunya diceraikan olehnya, dan cerainya cerai raj'i, talak raj'i, talak 1 masih bisa dikembalikan, atau talak 2, itu selama masa iddah suami tidak boleh menikah. Dia punya 4 bini, sikok dicerai sama dia, talak 1 atau talak 2. Selama masa iddah istri yang dicerai ini, suami juga kena iddah, artinya tidak boleh menikah. Karena perempuan yang diceraikan ketika masa iddah cerainya talak 1, talak 2, itu masih seperti istri hukumnya. Jadi suami kena iddah 4. Jadi tidak boleh laki-laki lebih dari 4. Tapi Nabi besar Muhammad punya 11 istri. Oh, Ustaz Habib, berarti Nabi ini demen betino. Ini orang yang tidak paham. Nabi hawa nafsunya besar sampai 11. Tidak, ibu-ibu. Kalau kita baca satu-satu dari sebab nikahnya Nabi besar Muhammad SAW, itu semua akan kita dapati bahwasannya semua pernikahan Nabi mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Setiap Nabi nikah dengan perempuan pasti ada hikmahnya, ada ceritanya, ada sebabnya, baik diceritakan di dalam Al-Quran atau diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bukti bahwasanya Nabi menikah itu bukan karena hawa nafsu. Dari 11 perempuan yang beliau nikahi, itu 1 cuman yang perawan. Yang perawan 1. Padahal kalau Nabi mau 11-11-nya perawan bisa. Ya kan? Semua orang istilahnya berebut jadi besan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Nabi nikah bukan karena hawa nafsu, akhirnya 10 itu janda, bahkan kebanyakan mempunyai anak dari mantan suaminya. 1 perawan yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ini akhirnya jadi kebanggaan beliau. Kata Siti Aisyah, aku ini satu-satunya istri Nabi yang dinikahi masih perawan, yang lain janda galak, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau itu terkadang bangga. Ini tahadusan bin nikmah, bangga dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kata beliau, aku dinikahi oleh Nabi karena Jibril membawa fotoku, gambarku kepada Nabi Muhammad di dalam mimpi. Kemudian kata beliau, aku menikah dengan Nabi, status aku masih perawan, sedangkan istri yang lain janda semua. Kemudian yang beliau banggakan lagi, ini termasuk biografi Siti Aisyah, qubida wa ra'suhu fi hijri. Ketika Nabi meninggal, kata Siti Aisyah, kepalanya ada di pangkuanku. Jadi Nabi itu ketika mau meninggal sakit parah. Nabi masih gilir istri-istrinya. Sehari, kan Nabi adil tuh. Sehari di rumah istri fulan, sehari di rumah Siti Hafsah, sehari di rumah Siti Aisyah, sehari di rumah Siti Sofiyah. Namun ketika penyakitnya tambah parah, Nabi izin kepada istri-istri yang lain, boleh tidak aku selama sakit dirawat di rumah Aisyah. Diizini sama istri-istri yang lain. Dirawat Nabi di rumah Siti Aisyah sampailah beliau meninggal di rumah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan kata Siti Aisyah, meninggal kepalanya itu ada di pangkuanku. Bayangkan. Berarti ini nilai lebih yang sangat luar biasa untuk Siti Aisyah. Nabi meninggal di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis bahwasannya terakhir yang masuk ke mulut Nabi itu air liur Siti Aisyah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika Nabi mau sakaratul maut, saudara Aisyah yang bernama Abdurrahman masuk ke rumah Siti Aisyah, ingin menjenguk Nabi, bawa siwak. Nabi itu paling demen sama siwak. Pas Nabi lihat dia bawa siwak, Siti Aisyah paham, oh Nabi ini merhatikan siwak kakaknya, Abdurrahman namanya. Diambil siwak tadi, dibersihkan dengan mulutnya sama Siti Aisyah, dilembutkan, akhirnya dikasih ke Nabi. Nabi menggunakan siwak tersebut.
Jadi kata Siti Aisyah, terakhir yang masuk ke mulut Nabi adalah air liurku dari siwak tadi. Ini termasuk kebanggaan beliau, nikmat yang Allah berikan untuk Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qabruhu fi baiti, kata Siti Aisyah, dan kuburan Nabi di rumahku. Jadi karena ketika Nabi Muhammad meninggal, sahabat bingung. Ini Nabi kita kuburkan di mana? Tidak sembarangan. Akhirnya salah satu sahabat itu pernah mendengar hadis dari Nabi bahwasannya nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Di mana mereka meninggal, di situ mereka dikuburkan. Berarti Nabi meninggal di rumah Siti Aisyah. Nabi meninggal di ranjang Siti Aisyah, di pangkuan Siti Aisyah. Diangkat jasad beliau, digali kuburan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanggaan beliau. Jadi tempat yang kita ziarahi, kalau kita ziarah ke kota Madinah, kita ziarah ke Nabi, itu dulu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata beliau, termasuk kelebihan yang Allah beri untuk aku, pernah suatu kali turun wahyu kepada Nabi, Nabi sedang satu selimut dengan aku. Jadi Nabi lagi tidur sama Siti Aisyah dalam satu selimut, turun wahyu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya sama seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai?" Kata Nabi, "Aisyah." Dijawab, "Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah." Ini sahabat tanya lagi, "Minar rijal ya Rasulullah?" Dari laki-laki maksud aku. Dari laki-laki, abuha, ayahnya, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi sahabat tahu. Sahabat itu paham, oh istri yang paling dicintai oleh Nabi Siti Aisyah. Jadi tapi ibu-ibu, bukan artinya Nabi itu lebih cinta kepada Siti Aisyah, tidak adil pada yang lain, tidak. Kalau masalah adil, Nabi adil luar biasa. Bahkan tadi ketika sakit pun Nabi izin ingin dirawat di rumah Siti Aisyah. Cuman kalau masalah hati, kata Nabi, hati itu tidak semua orang, dan semua orang tidak bisa memilih hati ini untuk lebih cinta kepada yang mana. Jadi kata Nabi, kalau masalah hati itu lain urusannya. Tapi kalau masalah adil secara hukum, Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang paling adil di muka bumi ini, baik yang berkaitan dengan istri-istrinya atau berkaitan dengan masalah umat. Jadi sahabat tahu, paham, Nabi ini paling cinta dengan Sayyidah Aisyah. Akhirnya para sahabat kalau mau ngirim hadiah ke Nabi, nunggu Nabi di rumah Siti Aisyah. Karena tahu Nabi lebih cinta atau punya cinta yang lebih kepada Siti Aisyah. Kalau sahabat-sahabat nak ngenjuk hadiah itu kaget nunggu Nabi di rumah Aisyah. Sampai istri-istri yang lain cemburu akhirnya. Istri-istri yang lain cemburu. Datang beberapa istri yang lain ke Ummu Salamah. Ummu Salamah juga istri Nabi. Datang ke Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Ummu Salamah, cobalah omongin Nabi tuh. Omongin Nabi, suruh sampaikan ke sahabat, jangan nak nunggu di rumah Aisyah nian. Hadiah baru banyak." Jadi kalau Nabi di rumah Siti Aisyah, giliran Siti Aisyah, hari Siti Aisyah, banyak hadiah datang ke rumah Siti Aisyah dari sahabat. Hadiah susu, kurma, rutop, macam-macam hadiah datang. Istri yang lain cemburu, datang ke Ummu Salamah. Ummu Salamah ini yang berani berbicara kepada Nabi, yang lain tidak berani. Akhirnya Ummu Salamah berbicara kepada Nabi, begini ya Rasulullah. Nabi diam, tidak jawab. Nabi kalau diam, berarti kurang setuju itu dengan omongan tersebut. Sekali, terus tidak berubah. Datang lagi istri yang lain ke Ummu Salamah, omongi lagi Nabi itu, tolong. Datang lagi Ummu Salamah ke Nabi, Nabi diam lagi. Ketiga kali datang Ummu Salamah kepada Nabi, minta sahabat itu jangan pilih rumah Aisyah kalau nak beri hadiah. Di mana Nabi, ya udah di situ kirim hadiah, begitu maksudnya. Apa kata Nabi? "Ya Ummu Salamah, la tu'dzini fi Aisyah."
wahai Ummu Salamah, udah jangan utak-atik masalah Aisyah. Ini istilahnya kata Nabi, ada hukum lebih, hukum khusus. Jangan ganggu aku dengan Aisyah. Fa innahu wallahi, demi Allah kata Nabi, ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairuha. Kata Nabi, tidaklah turun wahyu, aku lagi selimut dengan perempuan kecuali ketika aku bersama Aisyah. Artinya Nabi dalam situasi tidur, ya, satu selimut dengan istrinya Aisyah, turun wahyu. Berarti kan itu tempat yang mulia, gitu. Tempat yang luar biasa. Turun wahyu lagi selimut dengan Aisyah. Kata Nabi, dak kate betino yang aku tidur sama dia, habis itu turun wahyu. Kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Ummu Salamah diam, tidak berani lagi ngomong. Tahu mereka bahwasannya sudah ini masalah tidak bisa diganggu gugat. Dan ini memang tidak mengurangi hak Nabi kepada istri-istri yang lain, kan begitu? Ya, sahabat yang memilih. Sahabat yang tahu ketika Nabi di rumah Aisyah itu senang dikasih hadiah. Jadi hadiah ke rumah Siti Aisyah semua. Termasuk kemuliaan Siti Aisyah, anna Jibril yukri'uha salam. Ya, beliau pernah mendapat salam dari malaikat Jibril. Kalau kita murojaah kembali ke pertemuan kemarin, kalau Siti Khadijah punya nilai lebih. Siti Khadijah salam dari Allah dan malaikat Jibril. Kalau Siti Aisyah tidak, jelas. Ulama mengatakan, bahkan di beberapa hadis pernah kita bahas juga kemarin, bahwasanya Nabi itu tidak pernah bisa melupakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Walaupun setelah Nabi mendapatkan Aisyah, tidak bisa lupa cinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah ini manja sama Nabi besar Muhammad SAW. Wajar. Ketika dinikahi sama Nabi, kumpul sama Nabi, umurnya 9 tahun. Ya, jadi masih kekanak-kanakan. Jadi dimanja sama Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, wahai Aisyah, aku tahu kalau kau lagi ngambek, merajuk. Jadi Siti Aisyah galak-galak merajuk sama Nabi. Kalau lagi merajuk, kata Nabi, aku tahu. Pasti kau kalau lagi merajuk, ketika bersumpah kau ngomong tidak demi Tuhan Ibrahim, tidak menisbatkan Tuhan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan demi Allah, sumpah demi Allah. Boleh juga demi Tuhan Muhammad, boleh sumpah demi Tuhannya Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah kalau lagi ngambek ke Nabi, itu sumpahnya tidak menggunakan nama Nabi, tapi makin nama kakeknya Nabi Ibrahim. Tidak demi Nabi Ibrahim. Oh, kata Nabi lagi merajuk ini berarti. Dak galak nyebut nama aku. Tapi kalau sudah dak merajuk, tidak demi Tuhan Muhammad. Jadi kata Nabi, aku tahu kalau kau lagi merajuk. Kalau kau lagi merajuk, dak galak nyebut nama aku. Ini maka jangan Siti Aisyah benci sama Nabi, jangan begitu. Nabi pun memahaminya. Nabi pun mengerti situasi Siti Aisyah yang masih kecil saat itu radhiyallahu taala anha. Bahkan beliau ini pernah lomba lari sama Nabi. Bayangkan. Nabi orang yang luar biasa, mempunyai haibah. Salah seorang perempuan itu pernah ketika ingin menghadap Nabi gemeteran. Kenapa gemeteran? Haibah yang luar biasa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ra'ahu badihatan habahu. Orang pertama kali melihat Nabi spontan langsung gemeter. Tapi wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Orang yang sudah berbaur, sudah bergaul dengan Nabi, pasti cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi luar biasa, wibawa, haibah. Tapi sama istrinya, Nabi bisa mengondisikan situasi. Siti Aisyah masih kecil ngajak Nabi lomba. Kata Nabi, ayo lomba lari. Siti Aisyah menang. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, 1-0 aku yang menang. Sudah setelah berapa tahun ngajak lomba lagi. Setelah berapa tahun ini Siti Aisyah badannya mulai berisi, mulai gemuk. Lomba lagi, Nabi yang menang. Kata Nabi, Aisyah 1-1. Masih ingat Nabi.
Satu-satu. Dulu kau ngalahkan aku, sekarang aku ngalahkan kau. Lomba sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lomba lari, bukan lomba kaligrafi, bukan Ustaz. Bukan lomba hafalan Quran, bukan. Lomba lari. Bayangkan, Nabi lomba lari bersama istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Akhlak yang mulia dari sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah pernah mengangkat suaranya kepada Nabi. Lagi marah, lagi ngambek, tidak sengaja terangkat suaranya. Ada Sayyidina Abu Bakar, masuk Sayyidina Abu Bakar, marah. Sayyidina Abu Bakar ayahnya, dicubit Sayyidina Aisyah sama abahnya. Kurang ajar kau sama Nabi. Ayahnya sangat marah kalau Sayyidah Aisyah sifatnya kekanak-kanakan kepada Nabi. Tapi Nabi memahami Siti Aisyah. Dipisahkan sama Nabi. Sudah Abu Bakar, sudah jangan. Nabi yang misahkan ketika ayahnya ingin memarahi putrinya Aisyah karena sedikit mengangkat suaranya di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manaqib yang luar biasa dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Termasuk kemuliaan beliau yang kita rasakan sampai sekarang, bahwasannya ayat tayammum itu turut berkat Siti Aisyah. Kita kan di dalam syariat Islam, kalau tidak katik banyu atau ada air tapi tidak bisa menggunakan air, boleh tayammum. Itu sebab tayammum turun karena Siti Aisyah. Jadi Nabi itu mempunyai adat kalau mau keluar dari kota Madinah berperang, membawa salah satu istrinya. Diundi namanya, keluar nama Siti Aisyah. Keluar perang dengan Bani Mustalik kalau tidak salah. Selesai perang mau pulang ke Madinah, Siti Aisyah kehilangan kalung. Kalung. Ngadu ke Nabi, "Ya Rasulullah, kalung ana hilang." Kata Nabi, "Pasukan stop. Ngapa? Cari kalung Aisyah." Itu stop pasukan di tempat yang tidak ada air, padang pasir. Dan mereka tidak membawa banyak simpanan air. Sampai habis air, kalungnya belum ketemu. Akhirnya sahabat datang ke Abu Bakar As-Siddiq, ayah Siti Aisyah. "Wahai Abu Bakar, gara-gara Aisyah kita stop di sini." Kalung, istilahnya cuman kalung. Pada stop, itu dah. Sayyidina Abu Bakar ketika tahu gara-gara Aisyah Nabi stop, sahabat stop dan tidak ada air, marah. Datang ke kamar Aisyah, ke kemah Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi niduri Nabi lagi tidur di pangkuannya. Sama Sayyidina Abu Bakar dicubit-cubit Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, "Aku tahan, dah galak bergerak." Ngapo? Nabi lagi tidur. Gara-gara kau, kata Abu Bakar. Gara-gara kau wong stop. Dimarah yang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Aisyah tidak berani jawab. Selesai tidur Nabi, bangun Nabi dari tidur. Ternyata di dalam tidurnya Nabi mendapatkan wahyu. Allah memberikan keringanan untuk umat Nabi besar Muhammad. Ada yang namanya tayammum. Tayammum ini khusus untuk umat Nabi besar Muhammad. Tidak ada di umat-umat yang lain. Khususiyah, kelebihan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tayammum sahabat, senang dengan hukum ini. Udah kata Nabi, dah ketemu kalungnya, sudah kita jalan. Berdiri onta Siti Aisyah, ternyata kalung tadi ada di bawah onta. Onta Siti Aisyah sendiri, kalungnya di situ. Jadi memang hikmah Allah ingin jadikan cerita ini agar turunlah ayat tayammum. Ketika onta berdiri, ternyata ada kalungnya di situ. Kata sahabat Usaid bin Hudair, "Wallahi, demi Allah, wahai keluarga Abu Bakar, ma hiya bi awwali barakatikum." Ini bukan berkah kalian yang pertama kali. Sebab kalian banyak turun keberkahan. Termasuk keberkahannya turun keringanan ayat tayammum. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat, umat Islam itu menikmati keringanan tayammum dari Allah Subhanahu wa taala. Asal muasalnya cerita kalung Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau
Ma'asyiral hadirat, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun beliau kadang kekanak-kanakan, manja sama Nabi, cuman rajin, cerdas, pintar. Bahkan ulama mengatakan seperempat agama kita ini datang dari Aisyah. Seperempat agama Islam itu diriwayatkan hadis-hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ulama membatasi, ya, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000, maka termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ada 7 orang, ya, 7 orang sahabat yang riwayatnya lebih dari 1000, maka mereka dinamakan grup sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siti Aisyah 2200 sekian hadis yang beliau riwayatkan. Jadi bayangkan, ya, hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi 2200 sekian. Ya. Jadi kata ulama bahwasanya seperempat agama kita itu datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sahabat kalau ada masalah setelah Nabi besar Muhammad meninggal, termasuk yang ditanya adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, ambillah agama kalian dari Aisyah, tanyakan masalah kepada Aisyah. Ya, jadi beliau setelah Nabi Muhammad meninggal jadi guru, jadi ustadzah. Ya. Dari mana ilmunya? Dari suaminya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah rumah, kegiatan Nabi Muhammad di rumah, kegiatan Nabi Muhammad di kamar, itu tidak ada yang tahu kecuali istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk yang banyak meriwayatkannya adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal di tahun 57, ya, 58 Hijriyah. Ya, jadi bayangkan 58 Hijriyah tambah 7 tahun. Jadi kurang lebih umur beliau 65 tahun, ya, atau 67 tahun. Kurang lebih umur beliau ketika meninggal tahun 58 Hijriyah, tanggal 17 Ramadan. Ya, tanggal 17 Ramadan, malam Selasa tahun 58 Hijriyah beliau meninggal dunia, ya, umurnya 67 tahun. Nabi meninggal umur beliau 18 tahun. Ya. Jadi pas Nabi meninggal masih muda, umur beliau 18 tahun. Jadi beliau punya waktu yang sangat luang untuk meriwayatkan, untuk menyampaikan kepada umat hadis-hadis yang beliau hafal dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikuburkan di Baqi, pemakaman yang ada di kota Madinah, samping Masjid Nabawi, Masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Abu Bakar Siddiq tadi kita sudah sebutkan, ibu beliau namanya Ummu Ruman, juga muslimah. Saudara-saudara beliau ada yang nama Abdurrahman, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Asma, perempuan saudari, ada yang namanya Ummu Kalthum. Jadi saudara beliau, saudari beliau semuanya muslim. Ayahnya muslim, ibunya muslim, kakek neneknya juga muslim, keluarga yang semuanya muslim. Jadi kata ulama, sedikit keluarga atau sedikit sahabat yang ayah ibunya muslim, itu sedikit. Tidak semua sahabat ayah ibunya muslim, bisa dihitung dengan jari. Ada sahabat yang ayahnya kafir, ibunya muslimah. Ada yang sahabat ibunya muslimah, tapi ayahnya kafir. Seperti Sayyidina Anas bin Malik, ibunya muslimah, Ummu Sulaim, ayahnya Malik kafir, tidak Islam. Seperti misalkan Sayyidina Umar bin Khattab, ayahnya tidak Islam, gitu. Jadi kebanyakan sahabat Nabi orang tuanya tidak semuanya Islam. Ada beberapa yang orang tuanya Islam, seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ayah ibunya muslim, muslimah, neneknya kakeknya juga muslim, saudara-saudarinya semuanya muslim. Bahkan tadi kita baca bahwasannya beliau itu lahir sudah di dalam rumah tangga yang muslim radhiyallahu taala anha.
Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah di kajian yang akan datang kita akan bahas istri berikutnya dari istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah serta taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke majlis taklim, ya, istiqamah, semangat yang luar biasa untuk mendengarkan, ya, biografi orang-orang yang dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.